Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melanjutkan materi program linier ke bab 3, yaitu solusi persoalan program linier metode simplex. Nah, kita mulai dari apa itu pengertian dari metode simplex serta bentuk-bentuk persoalan program linier. Jadi, metode simplex itu digunakan untuk menyelesaikan masalah program linier yang memuat dua variabel atau lebih. Jadi, kalau metode grafik yang sudah kita pelajari minggu kemarin, itu hanya bisa digunakan untuk menyelesaikan persoalan program linier yang memuat dua variabel. Tetapi untuk yang tiga variabel atau lebih itu tidak bisa digunakan, sehingga kita menggunakan metode simplex. Metode simplex ini bisa digunakan untuk menyelesaikan persoalan program linier yang memuat dua variabel atau lebih. Nah, kita ingat kembali bahwa fungsi kendala pada persoalan program linier itu bisa memuat relasi kurang dari atau sama dengan, lebih dari atau sama dengan, atau bisa memuat relasi sama dengan. Nah, untuk kendala yang berbentuk pertidaksamaan, untuk yang dua ini bisa diubah menjadi bentuk persamaan. Caranya, jika dia menggunakan relasi kurang dari atau sama dengan, maka kita bisa menyisipkan SI di ruas kiri. Di sebelah sini ya, ditambah SI, yang ini fungsi kendala, ditambah SI sama dengan BI. Di mana SI itu lebih dari atau sama dengan 0. Sedangkan yang kedua, jika dia relasinya menggunakan lebih dari atau sama dengan, maka kita menyisipkan TI di ruas kanan. Nah, kita tambahkan TI di sebelah sininya ya. Di mana TI itu lebih dari atau sama dengan 0. Atau bisa kita tuliskan sigma AIJXI dikurangi T. Jadi yang TI yang ini pindah ruas ke sebelah kiri ya, menjadi min TI sama dengan BI. Jadi kalau dia itu relasinya menggunakan kurang dari, maka kita tambahkan SI. Kalau lebih dari, kita mengurangi TI. Apa itu SI TI? SI atau TI itu disebut juga dengan variabel slack. Jadi variabel tambahan yang tadi itu merupakan variabel slack, di mana variabel slack itu nilainya harus lebih dari atau sama dengan 0. Nah, bentuk soal dengan semua kendala berbentuk persamaan itu disebut dengan bentuk kanonik. Contohnya di sini ada fungsi kendala lengkap, ada yang lebih dari atau sama dengan, ada yang kurang dari atau sama dengan, dan ada yang sama dengan. Kita akan mengubah bentuk soal ini menjadi bentuk kanonik. Caranya adalah ingat, kalau relasinya lebih dari kita kurangi, kalau lebih dari kita tambahkan. Nah, jadi bentuknya akan seperti ini ya. Jadi yang ini tetap ditulis seperti biasa. Karena ini relasinya lebih, maka di sini kita mengurangi dengan S, min S ya. Yang awalnya lebih dari atau sama dengan sekarang berubah jadi sama dengan 20. Tetap semuanya tetap, hanya kita di sini menyisipkan min S. Kemudian untuk variabel yang kedua, karena di sini menggunakan kurang dari, maka kita menyisipkan plus T. Jadi dibedakan di sini ya, kalau di sini S, kita di sini pakai T. Plus T sama dengan 50. Nah, untuk yang fungsi kendala yang ketiga, karena dia sudah menggunakan sama dengan, maka dia tetap seperti ini ya. Kemudian, karena ini kan awalnya tadi UVW ya, sehingga di sini UVW lebih dari 0. Tapi karena di sini kita menambahkan variabel tambahan, variabel slack, S dan T, maka di sini kita tambahkan U, V, W, S, dan T harus lebih dari atau sama dengan 0. Ini untuk fungsi kendalanya sudah berbentuk sama dengan semua. Jangan lupa untuk fungsi tujuannya juga diubah, karena di sini kita menyisipkan variabel baru, yaitu variabel S dan T. Nah, untuk fungsi tujuan ini sebenarnya sama ya bentuknya, kecuali di sini kita tambahkan 0S ditambah 0T. Jadi sebenarnya tidak mempengaruhi nilai F, karena di sini 0S ditambah 0T hasilnya tetap 0 ya. Tapi dalam bentuk kanonik, dalam penyelesaian berikutnya, di sini ini perlu kita tambahkan 0S dan 0T. Paham ya sampai di sini?
Kemudian kita lanjutkan. Ini masih mengubah bentuk kanonik ya. Nah, ada pun langkah-langkah penyelesaian metode simplex, yaitu langkah pertama, kita mengubah fungsi kendalanya menjadi bentuk kanonik. Langkah kedua, kita menyusun tabel awal dengan matriks tersusun Gauss-Jordan dan BI lebih dari atau sama dengan 0. Ini sudah kita pelajari pada materi matriks ya. Kemudian yang ketiga, menguji keoptimuman tabel. Nanti ada syaratnya kapan tabel itu dikatakan optimum. Nah, jika belum optimum, maka dilanjutkan ke langkah 4. Langkah keempat itu memperbaiki tabel, yaitu memilih variabel baru yang masuk menjadi basis dan memilih variabel basis lama yang harus keluar. Jadi ada 4 langkah di sini yang kita pakai dalam menyelesaikan persoalan program linear menggunakan metode simplex. Untuk lebih jelasnya, kita lihat di sini, ini adalah penampakan dari tabel simplex ya. Nah, kalau kita lihat di sini penuh dengan simbol-simbol, mungkin terlihat ruwet ya, tapi pada pengaplikasiannya ini tidak. Nah, di sini ada baris, di mana baris di sini isinya x1, x2 sampai xn. Jadi x1, x2 sampai xn ini merupakan variabel lengkap yang ada pada fungsi kendala. Kemudian isi di sini ada A1, A11, A12 sampai A1n, sampai di sini AM1, AM2 sampai AMN. Ini merupakan koefisien teknis atau koefisien dari fungsi kendalanya. Nah, kemudian di sini di baris paling atas ada C1, ada C2 sampai Cn. Ini adalah koefisien ongkos atau koefisien dari fungsi tujuannya. Kemudian di sini ada BI. BI itu merupakan suku tetap atau suku atau konstanta dari fungsi kendalanya. Ada B1, B2 sampai Bm. Kemudian di sini ada R, ada RI. RI itu merupakan pembagian dari BI dengan AIK. Jadi BI dengan salah satu yang ada di sini nanti. BI dengan AIK hanya untuk AIJ lebih dari 0. Jadi RI ini akan ada nilainya jika A-nya itu positif. Bilangan bulat positif ya. Kemudian di sini ada CI bar dan seterusnya, itu merupakan koefisien ongkos milik peubah basis X1. Nah, kemudian di sini ada X bar 1, X bar 2 dan seterusnya, itu merupakan peubah yang menjadi basis dalam tabel yang ditinjau. Kemudian ada ZJ di sini, ada Z1, Z2, Zn. Itu merupakan sigma CI AIJ atau hasil kali dari CI dengan kolom AIJ. Jadi ZI ini merupakan hasil kali antara ini. Kalau misalkan mau cari Z1 itu perkalian antara C1 dengan A11 ditambah C2 kali A21 ditambah CM kali AM. Ditambahkan nanti hasilnya dapat Z1 dan seterusnya. Kemudian ada Z di sini. Z ini merupakan hasil kali CJ dengan kolom BI. Kemudian ada ZJ min CJ. ZJ min CJ itu adalah selisih antara ZJ dengan CJ. Selisih ini, jadi kalau mau ngisi ini berarti Z1 dikurangi C1. Z1 yang paling ini di bawah dikurangi dengan yang paling atas. Dan seterusnya. Nah, biar lebih mudah, biar lebih jelas, kita langsung masuk ke contoh. Jadi di sini kita akan menyelesaikan persoalan program linear untuk pola maksimum baku ya. Contohnya ini, carilah nilai X dan Y yang memenuhi fungsi kendala ini. Kemudian maksimumkan F sama dengan 32X plus 20Y. Di sini ada 3 fungsi kendala. Sengaja saya pilih untuk yang 2 variabel dulu ya. Ini persoalan program linear 2 variabel dulu. Nanti
agar lebih jelas dan lebih mudah. Penyelesaiannya, langkah pertama, kita mengubah fungsi kendalanya menjadi bentuk kanonik ya. Kita lihat dulu fungsi kendalanya. Nah, lihat ini fungsi kendalanya menggunakan kurang dari atau sama dengan semua ya relasinya, fungsi kendala utamanya, karena ini merupakan pola maksimum baku. Ingat, pola maksimum baku itu ketika fungsi kendalanya menggunakan relasi kurang dari atau sama dengan semua ya. Nah, untuk mengubah menjadi bentuk kanonik, ingat, jika relasinya kurang dari, maka kita menambahkan variabel slack ya. Nah, ini adalah penyelesaiannya. Jadi, untuk yang depan ini sama dengan yang tadi, hanya di sini kita nambahkan, karena di situ relasinya kurang ya, berarti ditambah R, yang ini ditambah S, yang ini ditambah T. Untuk relasinya berubah jadi sama dengan, untuk konstantanya tetap. Kemudian untuk syaratnya X, Y kita tambahkan R, S, T lebih dari atau sama dengan 0. Kemudian fungsi maksimumnya ini tetap sama dengan yang tadi. Kita di sini hanya menambahkan 0R, 0S, dan 0T. Karena kita menambahkan 3 variabel slack ya. Kemudian ini langkah pertama, setelah berubah jadi bentuk kanonik, langkah selanjutnya adalah menyusun tabel awal. Nah, ini adalah bentuk tabel awalnya. Kita bahas bagaimana cara mengisinya. Jadi, yang pertama itu di sini ada baris pertama. Baris pertama ini merupakan koefisien dari fungsi tujuan. Nah, jadi ini koefisien dari fungsi tujuannya ya. 32, 20, 0, 0, 0. Kemudian baris kedua ini merupakan, kalau ini simbolnya ini yang ini, yang 3 ini simbol ketentuan, jadi dibiarkan seperti ini, ditulis ulang. Untuk selanjutnya di baris kedua ini adalah koefisien yang digunakan ya. Koefisien yang digunakan ada X, ada Y, ada R, ada S, ada T. Jadi kita nulisnya gini, 32X, 20Y, 0R, 0S, 0T. Kemudian di sini ada BI dan RI. Kemudian kita fokus ke sini dulu. Nah, baris ketiga di sini ini merupakan koefisien dari fungsi kendala yang pertama. Nah, fungsi kendala pertama kan yang ini ya. 2X plus 5Y plus R sama dengan 600. Jadi kita tambahkan di sini 2X, 5Y, 1R. Sedangkan nilai S dan T-nya kan tidak ada, sehingga di sini kita tulis 0, 0. Kemudian BI ini konstantanya, jadi 600. Ini 600. Untuk RI kita biarkan dulu ya. Kemudian fungsi kendala yang kedua, 4X. Jadi di sini tulis 4. Ini 3. Kemudian untuk R dia tidak ada nilainya, jadi kita tulis 0. Untuk S dia nilainya 1. Ini 1 ya koefisiennya ya. Kemudian untuk T dia kan tidak ada. Ini tidak ada T, tidak memuat T, sehingga di sini kita tulis 0. Kemudian untuk konstantanya 530. Kemudian lanjut yang selanjutnya ini koefisien dari fungsi kendala yang ketiga. 2X berarti di sini 2, 1Y berarti di sini 1, 1T berarti untuk R-nya dia 0 ya, untuk S-nya dia 0, ini untuk S-nya dia 0, untuk T-nya dia nilainya 1. Kemudian untuk konstantanya dia 240. Nah, kemudian yang ini RST ini merupakan nilai dari ini. Nilai dari ini. Pada fungsi kendala yang pertama dia memuat R kan ya, berarti di sini R. Pada fungsi kendala yang kedua dia memuat S, maka di sini S. Pada fungsi kendala yang ketiga dia memuat T, maka di sini T. Jadi ini fungsi kendala pertama, fungsi kendala kedua, ini fungsi kendala yang ketiga. Nah, ini apa? Untuk mengisi ini pasangan untuk yang di atasnya. Untuk R, dia kan nilainya 0, jadi ditulis di sini 0. Untuk S, dia nilainya 0, maka di sini 0. Untuk T, dia nilainya 0, maka di sini tulis 0. Jadi, RST di sini mengikuti untuk yang atas, 2 baris yang atas ini. Nah, kemudian cara mengisi ZJ. Di sini
ZJ ini ketentuan tulisannya di sini ya. Untuk yang ini sudah ketentuan tulisannya seperti ini. Ingat, ZJ itu adalah sigma perkalian, jumlah perkalian dari kolom. Kalau misalkan kita mau ngisi yang ini, berarti kolom ini, perkalian kolom yang ini dikalikan dengan CI. Jadi kalau mau ngisi ini, berarti 0 kali 2, tambah 0 kali 4, tambah 0 kali 2. Berarti hasilnya 0. Kalau mau ngisi yang ini, berarti kolom yang ini yang dikalikan. Tetapi tetap pakai yang ini. 0 kali 5, tambah 0 kali 3, tambah 0 kali 1. Hasilnya 0. Yang ini pun juga demikian. Karena di sini pakai 0, berarti dikalikan dengan angka berapapun, maka nilainya tetap 0. Sehingga di sini nilainya 0, 0, 0, dan 0. Kemudian, kolom yang baris yang terakhir yaitu baris ZJ min CJ. Berarti pengurangan antara ZJ dengan CJ. Ini ZJ-nya, CJ-nya ada di sebelah atas. Berarti 0 dikurangi 32, hasilnya min 32. 0 dikurangi 20, hasilnya min 20. 0 dikurangi 0, 0. 0 dikurangi 0, 0. 0 dikurangi 0, 0 diturunkan. Z sama dengan 0, Z sama dengan 0. Ini cara menyusun tabel awal. Silakan perhatikan dengan baik cara menyusun tabel awal ini. Untuk kolom RI ini dibiarkan ya. Untuk RI ini dibiarkan dulu. Nah, ini dibiarkan juga. Langkah kedua sudah terlewati, kita sudah menyusun tabel awal. Langkah ketiga kita cek, kita uji keoptimumannya. Jadi, karena soal yang tadi itu soal maksimum, syaratnya adalah tabel sudah maksimum jika baris terakhir atau baris ZJ min CJ itu lebih dari atau 0 untuk semua J. Jadi untuk baris paling bawah itu harus bernilai positif atau sama dengan 0. Nah, karena tabel awal belum maksimum, maka tabel harus diperbaiki. Kita lihat di sini. Nah, untuk baris yang terakhir ya, di sini ternyata nilainya negatif. Negatif, yang ada yang masih negatif. Syaratnya tadi kan maksimum kalau yang di bawah ini positif atau 0. Ternyata di sini masih ada yang negatif sehingga ini tabelnya belum maksimum. Kalau belum maksimum atau kalau belum memenuhi, maka langkah selanjutnya adalah kita memperbaiki tabel. Nah, bagaimana cara memperbaiki tabel? Langkah pertama, kita pilih kolom dengan nilai yang paling kecil. Maka terpilih untuk masuk basis. Kolom yang terpilih tersebut disebut dengan kolom kunci. Kunci kedua, pilih P dengan RP terkecil. Maka terpilih keluar dari basis. Baris P disebut dengan baris kunci. Dan unsur pada baris kunci yang juga pada kolom kunci disebut dengan unsur kunci. Lebih jelasnya saya terangkan di tabel ya. Nah, kita perhatikan di sini. Nah, ini untuk baris pertama karena masih ada yang negatif, maka kita perbaiki tabel. Cara memperbaiki tabelnya adalah kita cari yang paling negatif di antara nilai yang ini, di antara nilai ZC. Ternyata yang paling kecil di sini kan min 32. Jadi di sini ini kita tandai, maka ini disebut dengan kolom kunci, ya. Kalau kita sudah mendapatkan kolom kunci, maka langkah selanjutnya adalah kita mencari R-nya. Nah, ini sudah ada ya kolom kunci ya. Nah, kalau kita sudah menemukan kolom kunci, maka langkah selanjutnya kita mencari RI. Caranya bagaimana? RI itu merupakan pembagian BI dengan kolom kunci. Berarti untuk mencari yang ini, caranya adalah 600 dibagi 2, 300 ya. 530 dibagi 4, 132 setengah. 240 dibagi 2, 120. Jadi RI itu ada ketika kita sudah menentukan kolom kunci. Jika sudah, maka langkah selanjutnya adalah kita pilih baris kunci. Yang ini kolom kunci, sekarang kita pilih baris kunci. Baris kunci yaitu kita mencari RI. Kita mencari RI yang paling kecil. Yang paling kecil berarti yang 120 ya. Nah, yang
120 ini disebut dengan baris kunci. Ada kolom kunci, ada baris kunci. Nah, tadi ada yang namanya unsur kunci. Unsur kunci itu adalah pertemuan antara kolom kunci dan baris kunci. Nah, ini ya, dua ya. Dua ini disebut dengan unsur kunci. Ini kolom kunci, ini baris kunci, ini unsur kunci. Kalau kita sudah menentukan ketiganya, berarti kita sekarang menyusun cara membuat baris baru. Nah, untuk membuatnya, baris kunci baru adalah baris kunci lama dibagi dengan unsur kunci. Kemudian, baris baru selain baris kunci adalah baris lama dikurangi rasio kunci kali baris kunci lama. Yang ketiga, rasio kunci. Apa itu rasio kunci? Di sini ada rasio kunci ya. Rasio kunci itu adalah unsur kolom kunci dibagi dengan unsur kunci. Nah, mungkin ini perlu dibaca berulang-ulang, dibaca perlahan-lahan, nanti akan mengerti. Nah, di sini saya akan jelaskan langsung ke contohnya ya, ke penyelesaiannya yang tadi. Nah, kita sekarang akan membuat tabel baru ya, tetapi untuk membuat tabel baru di sini kita harus menghitung dulu baris baru yang akan kita masukkan ke tabel kedua. Nah, kita perhatikan dulu ya yang tadi. Nah, kita lihat yang ini ya. Di sini barisnya, baris pertama di situ ada angka 2, 5, 1, 0, 0, dan 600. Baris kedua ada angka 4, 3, 0, 1, 0, dan 530. Baris ketiga ada 2, 1, 0, 0, 1, 240. Kolom kuncinya ada 2, 4, dan 2. 2 itu merupakan unsur kunci. Maka cara membuat tabelnya adalah seperti ini. Nah, untuk mencari baris satu baru, saya copy saja ya yang tadi ya, biar lebih kelihatan. Nah, ini ya, untuk mencari baris satu baru. Nah, baris satu baru adalah baris satu lama. Untuk baris satu baru di sini saya beri tanda strip ya. Baris satu baru sama dengan ini tulisannya gini, B1, kemudian ada stripnya di atas ya. Jadi baris satu baru adalah baris 1 dikurangi baris 3. Ingat tadi baris kuncinya itu adalah baris 3 ya. Baris satu baru angkanya itu 251000600. Jadi di sini 251000600 ya. Kemudian baris 3 itu 210001. Ini 240. 2 per 2 dapat dari mana? 2 per 2 itu adalah perbandingan. Ini kan kolom kuncinya yang tadi ya. Ini kolom kuncinya. Jadi 2 dibagi dengan 2. 2 punya baris 1 dan 2 yang ini punya baris yang ketiga. 2 per 2 itu nilainya 1 ya. Jadi ini 1 kali 2, 1 kali 1 sampai 1 kali 240. Jadi ini tidak mempengaruhi, langsung saja kita kurangi. Jadi 2 kurangi 2, 0, 5 kurangi 1, 4, 1 kurangi 0, 1, 0 kurangi 0, 0, 0 kurangi 1, min 1, 600 dikurangi 240, 360. Jadi ini angka-angka ini yang akan kita isikan ke baris 1 di kolom, di tabel kedua nanti. Kemudian untuk mencari baris 2 baru adalah baris 2 dikurangi 2 kali B3. Jadi untuk mencari baris 2 baru,
dimulai dari baris 2 itu sendiri. Baris 2 itu sendiri nilainya 4, 3, 0, 1, 0, 530 ya. Jadi hanya sampai di BI, RI-nya nggak usah diikutkan. Kemudian kalikan, dikurangi ya, dikurangi rasionya. Rasionya adalah karena baris 2 di sini pada unsur kuncinya itu 4 dibagi dengan 2. Kalau tadi baris 1 dengan baris 3, 2 dikurangi 2. Sekarang baris 2 sama baris 3, 4, 2. Jadi 2 yang ini itu merupakan unsur kuncinya yang tadi. Pertemuan kolom dengan baris. 4 dibagi 2, 2 ya. Sehingga nanti 4 dikurangi 2 kali 2, 4. Berarti 4 kurangi 4, 0. 3 dikurangi 2 kali 1, 2. Berarti 3 dikurangi 2, 1. 0 dikurangi 2 kali 0. Berarti 0 ya. 1 dikurangi 2 kali 0, berarti 2 kali 0, 0. Berarti 1 kurangi 0, 1. Kemudian 0 dikurangi 2 kali 1, berarti 2. Berarti 0 dikurangi 2, min 2. Kemudian 530 dikurangi 2 kali 240. 480 ya. Berarti 530 dikurangi 480, hasilnya 50. Kemudian untuk baris 3 baru, berarti baris 3 sama dengan, jadi langsung baris 3 baru berarti setengah dari B3. Ini baris 3 baru yang ini ya. Nah, berarti ini gimana caranya biar ini jadi 1 ya. Jadi kita tulis baris 3-nya dulu, 2, 1, 0, 0, 1. Ini berarti dibagi dengan ininya sendiri, dibagi dengan 2 ya. Jadi 1 dibagi 2. Setengah kali 2, 1. Setengah kali 1, setengah. Dan seterusnya nanti hasilnya hasilnya adalah 120. Jadi angka-angka ini akan kita isi di tabel kedua. Sehingga nanti hasilnya seperti ini. Nah, ini tetap baris pertama, baris kedua tetap ya. Yang berubah itu yang ini. Ini kalau kita lihat tadi ya, ini kan ya nilainya 0, 4, 1, 0, min 1, 360. Jadi nilai yang itu kita masukkan ke sini. Ini 0, 4, 1, 0, min 1, 360. Begitu juga dengan baris kedua dan baris ketiga. Nah, yang berubah apa? Yang berubah itu sebelah sini. Ini berubah. Kenapa ini berubah? Nah, kita ingat yang tadi. Yang kita ingat itu adalah baris kunci itu adalah baris ketiga dan kolom kunci itu adalah baris pertama. Ada kolom yang ini ya, kolom yang ini. Sehingga ininya hilang. Tadi kan ini RST tulisannya ya. Ini RST sehingga yang T itu hilang, yang ini hilang. Digantikan dengan kolom kuncinya. Kolom kunci kan yang ini. Sehingga digantikan sama X. X pasangannya 32 sehingga X 32. X32 dapat dari mana? Didapat dari kolom kunci yang tadi. Kolom kunci yang tadi kan kolom yang ini. Sehingga yang T itu hilang, yang T0 itu hilang digantikan sama X32. Jadi di sini X32. Nah, karena ini berubah, maka otomatis ZJ dan ZJ min CJ-nya berubah. Cara menghitung ZJ-nya yang ini dapat dari mana? 32 didapat dari 0 kali 0 tambah 0 kali 0 tambah 32 kali 1, hasilnya 32. Nah, kalau kita perhatikan di sini untuk yang ini tidak berpengaruh karena apa? Karena di sini 0. Jadi dikalikan berapapun nilainya pasti 0. Sehingga kita fokus ke sini saja ya, ke baris yang ketiga. Jadi langsung saja 32 kali setengah 16, 32 kali 0 0, 32 kali 0 0, 32 kali setengah 16. Nah, untuk yang ini sama, 32 kali 120, 3840. Kemudian untuk ZJ min CJ tinggal dikurangi saja, 32 kali 32, 0, 16 kali 20, 16 dikurangi 20 min 4, 0 kurangi 0, 0, 0 kurangi 0, 0, 16 dikurangi 0, 16, Z-nya diturunkan. Nah, kita lihat tabel kedua, apakah tabel kedua sudah maksimum? Kita lihat ternyata ZJ min CJ-nya masih ada yang negatif.
masih ada yang negatif, berarti tabel kedua ini harus kita perbaiki. Caranya bagaimana? Sama dengan yang tadi. Kita cari ZJ min CJ yang paling negatif. Oh, hanya 1, min 4. Sehingga min 4 ini disebut dengan kolom kunci. Kalau kita sudah mendapatkan kolom kunci, maka kita bisa mengisi RI. RI caranya adalah BI dibagi dengan kolom kunci. 360 dibagi 4, 90. 50 dibagi 1, 50, 120 dibagi setengah, 240. Nah, kalau sudah menghitung RI, kita cari RI yang paling kecil. RI yang paling kecil yang ini, 50. Nah, ini baris kedua ternyata yang paling kecil, maka ini disebut dengan baris kunci. Maka 1 ini disebut dengan unsur kunci. Kalau sudah, berarti kita bisa membuat barisnya ya, membuat baris baru, mengisi untuk baris baru. Nah, karena ini ya, karena tabel maksimum, tabel dikatakan sudah maksimum jika ZJ min CJ-nya lebih dari 0 untuk semua J. Karena tabel kedua belum maksimum, maka tabel harus diperbaiki. Nah, sekarang cara menghitung baris baru untuk tabel ketiga. Kita lihat di sini yang merupakan baris kunci itu adalah baris kedua. Baris kedua ya, di mana unsur kuncinya adalah 1. Jadi untuk membuat tabel, untuk menghitung baris baru, caranya itu adalah kalau mau mencari baris 1 baru berarti dimulai dari baris 1. Kalau mau mencari baris 2 baru berarti dimulai dari baris 2. Kalau mau mencari baris 3 baru berarti dimulai dari baris 3. Untuk selanjutnya dia dikombinasikan dengan baris kunci. Baris kuncinya kan baris 2 ya. Ini baris 2. Karena ini sudah barisnya sendiri berarti biar baris 2 saja di sini. Kemudian ini baris 2. Nanti kita tinggal mengkombinasikannya ini. Ini dikalikan dengan rasio kunci ya. 4 dapat dari mana? 4 itu didapat dari, ini baris 1 baru ya. Berarti untuk baris 1 berarti rasio kuncinya 4 dibagi 1. 4 dibagi 1. Baris 2 tetap ya 1 dibagi 1. Untuk baris 3 nanti setengah dibagi 1. Setengah. Sehingga nanti akan seperti ini nanti. Nah, ini. Tadi 4 dibagi 1 kan 4. Ini tetap ya, karena ini sudah baris kunci. Kemudian yang ini, setengah dibagi 1, setengah. Nah, kita tulis baris satunya yang ini baris 4, ini baris 2, ini baris 3 yang lama, ini baris 2. Baris 1 ini, angka-angkanya ini, kemudian 4 dibagi 1 atau 4 ya. Ini untuk baris 2, sehingga nanti 4 dibagi 1 4 ya, biar mudah itu nanti kita di sininya tulis aja di sini 4 kali 0, tulis di sini 4 kali 1 4 kali 0 0, 4 kali 1 di sini tulis kecil 4 kali 0 0, 4 kali 1 4 kali min 2 min 8, 4 kali 50 200. Nanti tinggal mengurangi 0 kali 0 dikurangi 0, 4 dikurangi 4 tadi ya, sini hasilnya ya. Berarti 0 dan seterusnya. Nanti ini yang akan kita isi untuk baris ketiga, untuk baris pertama baru. Untuk baris kedua, dia tetap baris 2, maka ini tidak diubah. Tetap untuk baris 2 ya. Untuk baris 3, ini baris 3-nya tulis, kemudian di sini setengah, kemudian di sini baris kedua. Jadi 1 kali setengah 1 dikurangi setengah kali 0 ya, berarti 1 kurangi 0 1. Setengah dikurangi setengah kali 1 setengah, berarti setengah kurangi setengah 0. Dan seterusnya. Ini yang akan kita isi di baris ketiga. Nanti kalau kita isi di baris ketiga akan seperti ini ya. Ini adalah angka yang sudah kita cari yang tadi. Sampai di BI. Ini angkanya yang sudah kita cari tadi. Nah, yang berubah yang mana? Yang berubah yang ini. Tadi kan ini tulisannya RSX ya. Nah, karena tadi baris kedua itu menjadi baris kunci, maka baris kedua berubah jadi Y. Baris kedua berubah jadi Y.
Kenapa berubah jadi Y? Karena yang menjadi kolom kunci tadi adalah kolom yang ini. Yang menjadi kolom kunci adalah kolom yang ini, sehingga yang masuk basis itu adalah Y. Ini namanya masuk basis. Sedangkan S tadi itu keluar basis, ya. Yang tadi yang awalnya itu 0S, yang awalnya 0S sekarang ganti menjadi Y kali 20 atau 20Y. Maksud saya 20Y di sini. Nah, kalau sudah seperti itu maka kita bisa mencari ZJ-nya. Untuk yang baris pertama, untuk yang ini tidak usah ya, karena ini sudah 0 jadi tidak masuk perhitungan. Kita langsung mengalikan yang 20 sama 32. Jadi 20 kali 0, 0 ditambah 32 kali 1, 32. Berarti kalau dijumlahkan hasilnya 32. 20 kali 1, 20 ditambah 32 kali 0, 0. Berarti hasilnya 20. 20 kali 0 ditambah 32 kali 0 hasilnya 0, dan seterusnya sampai di sini. Kemudian untuk yang seterusnya ya sampai di sini ya. Kemudian yang ini Z caranya adalah 20 kali 50 berarti 1000 ditambah 32 kali 95, nanti kemudian dijumlahkan hasilnya 4040. Kemudian selanjutnya ZJ min CJ berarti 32 kurangi 32 0, 20 dikurangi 20 0, 0 dikurangi 0 0, 4 dikurangi 0 4, 8 kurangi 0 8. Z-nya tetap. Nah, kita perhatikan ternyata pada baris terakhir atau baris ZJ min CJ nilainya sudah berubah jadi positif atau 0 ya. Sudah lebih dari atau sama dengan 0. Nah, karena baris ZJ min CJ lebih dari 0 untuk semua J, maka tabel ketiga sudah maksimum. Berarti tabel sudah berhenti, tidak perlu diperbaiki lagi. Nah, kemudian penyelesaiannya yang mana? Penyelesaiannya adalah kita tulis ya, koefisien tadi yang masuk, variabel yang masuk tadi itu adalah variabel X, Y, R, dan ST ya. Jadi cara bacanya gini. R itu ini. R itu nilainya 180. Jadi kita lihat ininya di sini R ya. Di sini R nilainya 160. Kita cari di BI 160. Kemudian Y nilainya 50. Kemudian X nilainya 95. Jadi X nilainya 95, X nilainya 95, Y nilainya 50, Y nilainya 50, R nilainya 160, S karena tidak ada di sini S dan T maka nilainya 0. Nah, F maksimumnya berapa? F maksimumnya itu kita lihat di Z 4040. Nah, kalau kita lihat atau kita selesaikan dengan penyelesaian dengan metode grafik, nanti gambarnya akan seperti ini ya. Kalau kita selesaikan dengan metode grafik, gambarnya akan seperti ini. Nah, dari tabel tadi, dari tabel 1, 2, dan 3 tadi, tabel 1 tadi kalau kita selesaikan, kalau kita lihat tabelnya, maka nanti kita lihat itu, kalau kita lihat nilai X-nya itu 0, Y-nya 0, nilai R-nya 600, nilai ini ya, X, Y, R, S, T, R-nya 600, ini 540, dan T-nya 240. Itu cocok dengan titik A. Untuk titik A, nilai X dan Y-nya 0. Kalau tabel kedua, kalau kita baca tabel kedua itu dengan metode yang tadi, kita akan mendapatkan nilai ini. X-nya 120, Y-nya 0, R-nya 360, S-nya 50, dan T-nya 0. Atau kita lihat X-nya 120, Y-nya 0. 120,0 ini akan cocok dengan titik B. Sedangkan tabel ketiga itu cocok dengan titik C. Titik C di sini nilainya 95,50. Nah, cukup sekian penjelasan saya mengenai penyelesaian metode simplex untuk persoalan program linier ya. Ini masih tahap awal untuk maksimum baku, nanti akan ada pembahasan lain tentang minimum baku dan seterusnya. Saya akhiri, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.